Ini waktunya gereja harus berubah. Katakan amin. Dalam semua hal. Saya ajak saudara berpikir begini sebelum saya lanjut ini. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laris, lebih laku? Jawab. Apalagi aku tanya, mana lebih laku? Minuman keras atau Injil? Nah, dengarkah? Semua barang-barang dosa, alkohol, narkoba itu mahal, dan dampaknya itu mengerikan. Kalau nggak sakit mati. Mahal, efeknya jelek, merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Laku. Injil itu gratis, betul? Efeknya luar biasa, betul tidak? Orang yang terima Injil, hidupnya dipulihkan, dosanya dihapuskan, sehat tubuhnya, dibebaskan dari belenggu dosa, hidupnya bahagia, sukacita, damai sejahtera, semuanya ada karena Injil. Gratis, dampaknya hebat, tidak laku. Di dalam ilmu marketing, mengapa yang mahal, narkoba, alkohol, dampaknya jelek laku, yang gratis dampaknya bagus enggak laku? Di dalam ilmu marketing, maka yang goblok itu direktur, manajer, dan marketing. Nah, siapa direktur marketing dan manajer narkoba dan alkohol? Jawabannya siapa? Setan. Berarti mereka lebih hebat. Siapa direktur manajer marketingnya Injil? Gereja. Itulah para pendeta dan majelis. Berarti goblok. Karena tidak laku. Pemasarannya bego. Jawab iya atau tidak? Maka itu gereja berhenti hanya tahu khotbah nyanyi, sembayang khotbah nyanyi saja. Berhenti. Tahun 80-an saudara, Roh Kudus ngasih saya berpikir begini. Itu tahun 80-an yang lalu awal. Setan itu demi misi dan visinya supaya semua orang jatuh dalam dosa. Setan tidak pernah buka sekolah dosa. Tapi gereja demi misi dan visi yang Yesus perintahkan. Hai gereja, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan seterusnya. Maka gereja buka sekolah Injil atau sekolah Alkitab. Ini yang saya sedih. Ngerti maksudnya? Yang gak punya sekolah dosa, dosa laku seluruh dunia. Yang buka sekolah Injil, Injil tidak laku. Jawabannya, tutuplah semua sekolah Alkitab itu. Karena tidak berguna. Jangan tersinggung. Betul tidak? Jawab baik-baik. Di Indonesia ini saudara, data dari Departemen Agama, ada 253 sinode, catat. Nah, dari 253 sinode itu, yang saya tahu hanya satu sinode tidak punya sekolah teologi. Itu sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Nah, bayangkan kalau 252 sinode itu punya sekolah Alkitab. Saya kecilkan, masing-masing sinode pukul rata punya sekolah teologi atau soal Alkitab 5 saja. Berarti di Indonesia ini ada berapa pabrik pendeta? Cepat hitung. 252 kali 5 itu pabrik pendeta. Cepat hitung berapa? 1260. Bayangkan. Nah, saya kecilkan. Kalau masing-masing sekolah teologi atau sekolah Injil itu mahasiswa tingkat terakhirnya 20 orang saja, padahal lebih. Siapa tahu STT Kene di AB Pura mahasiswa tingkat terakhirnya berapa? Saya tahu STT Arastamar di Nabire mahasiswa tingkat terakhirnya itu 83 orang. Karena saya termasuk salah satu pengajar di situ. Tapi kalau saya ngajar saya obrak-abrik betul.
Ada yang tahu berapa di STTK ini? Di Habibura? Oke, sekarang itu. Kalau masing-masing mahasiswa tingkat terakhirnya saja itu 20 orang, ambil rata. Sekarang kalikan berapa tadi? 1260. Berarti gereja di Indonesia memproduksi berapa ribu pendeta setiap tahun? Cepat hitung. 26.200 pendeta setiap tahun. Setan gak pernah punya sekolah dosa, tapi gereja punya sekolah Injil. Kemana semua ini orang? Ngerti maksud saya berpikir seperti ini, saudara? Ada yang salah di dalam pelayanan gereja. Saya lanjut. Jadi saudara, kalau Musa bisa begitu enak dan mudah mendengar suara Tuhan, padahal zaman perjanjian lama, dengar, perjanjian lama ketika Yesus belum datang, Tuhan itu susah dijumpai. Abba Yahweh itu susah dijumpai. Yang boleh jumpa dia itu hanya satu orang saja, yang pangkatnya imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali. Tapi saudara kita di perjanjian lama bisa begitu gampang dengar suara Tuhan. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun lalu sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dengarkan gereja Tuhan, ayat 11 ini dahsyat. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kapan terakhir kali sebagai pemimpin-pemimpin gereja, majelis hamba Tuhan, kita mendengar suara Tuhan untuk dia berbicara kepada kita? Dari ayat 9, ayat 11, selalu Yahweh duluan yang berbicara. Kalau kita kan tidak, kita ngomong panjang, kalau doa itu Tuhan gini Tuhan, amin. Jadi ketika papa mau jawab, kita sudah pergi, terus sudah bingung kemana anak ini sudah ada di sini. Musa tidak bicara apa-apa, Yahweh yang berbicara duluan kepada dia. Lanjut terus, akhirnya mereka dipimpin. Saudara, indah sekali. Terus mereka berjalan. Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13, lihat. Ayat 1 saudara baca. Bagaimana kondisi negara itu? Bagaimana kondisi negara itu di ayat 1 pasal 13? Mereka diapakan? Ayo, mereka mengalami penindasan, penjajahan, hasil panen dirampok. Maka itu kalau kita ingat zaman Gideon juga sampai takut mengirik gandum karena didatangi orang musuh itu. Berapa tahun mereka dijajah? 40 tahun. Hancur negeri itu, ekonomi kacau, masyarakat hancur. Lihat ayat 2. Firman Papa kita bilang apa? Ada siapa di situ? Ada seorang, namanya siapa? Manoah. Lihat ini saudara, Manoah. Negara kacau, rakyat tertindas, musuh menyerang. Enggak tanya siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya. Tidak. Papa cari orang benar. Ketemu keluarga Manoah, tapi mandul. Nah, coba bayangkan, apa hubungannya rakyat menderita dengan keluarga mandul? Enggak nyambung ini saudara. Tapi karena keluarga ini keluarga orang benar, Tuhan berurusan. Lahir siapa? Simson menjadi penyelamat bagi generasi itu. Dan terus berlanjut. Simson mendengar suara Tuhan. Mesti begini begitu kamu Simson. Israel diselamatkan. Maka bisa menyelamatkan Papua. Lagi sekali bukan tentara, tapi gereja.
Saudara, tahun 94